akan mendapatkan kultum. Acara yang pertama adalah membaca Al-Quran yang dibaca oleh Sali Askar dan diterjemahkan oleh Aufarijal Rais Al-Karim. Waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khashi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalal. Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan Ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah kamu belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memiliki
memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekalian Aufa telah membaca Al-Quran. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu menyampaikan kultum yang disampaikan oleh Sali Askar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa tentu salawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang dari Allah seperti saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di hari akhir. Amin. Yang saya hormati Guru Akidah Akhlak dan BT Akid Bapak Wardi. Pada hari yang cerah kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat sebagai tiang agama. Sebagai seorang muslim, kita tentu saja tahu bahwa sholat adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Tiang agama ini diibaratkan seperti sebuah rumah atau bangunan. Apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang atau fondasi yang kokoh, tentu saja rumah atau bangunan tersebut akan kokoh, berdiri dan tidak akan mudah roboh. Begitu pula sebaliknya, jika rumah atau bangunan dibangun tanpa tiang-tiang yang kokoh, maka rumah tersebut akan roboh dan mudah jatuh. Karena hal inilah sebagai seorang muslim yang baik kita harus tahu bahwa sholat bukan sekedar kewajiban dalam beribadah saja, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan kita sebagai muslim agar semakin dekat dengan Allah, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Sebagai kewajiban, Allah juga memberikan keringanan dan kemudahan pada hambanya untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk ataupun bahkan tidur, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ilmu fikih. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika manusia mengetahui pahala yang didapatkannya ketika melaksanakan sholat subuh dan asar, maka setiap manusia akan mendatangi dan melaksanakan kedua sholat tersebut. Meskipun mereka harus merangkat, dari perkataan Rasul ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah telah menyiapkan pahala dan timbalan yang begitu besar bagi hamba-hambanya yang mengerjakan sholat. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa sholat tidak hanya menjadi sesuatu kewajiban bagi seorang mukmin, akan tetapi juga sebagai bukti keimanan seseorang pada Allah. Hal ini dijelaskan pula dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang artinya adalah celakalah bagi mereka yang sholat, yang orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan celaka serta rugi. Karena ketika seorang melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan-amalan yang lain pun ikut baik. Akan tetapi jika sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya pun akan ikut buruk juga. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan hikmat. Ketika Anda telah mendengar lantunan kumandang azan, maka segeralah mengambil air wudhu, datang ke masjid atau melaksanakan sholat di rumah. Sholat selain sebagai kewajiban juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar yang akan mendekatkan seseorang muslim pada kemaksiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu pada surat Al-Ankabut. Ketika seseorang melaksanakan sholat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lain seperti berzina, mencuri, atau melakukan tindakan kekerasan. Terakhir, perlu kita ingat bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak perlu dilewatkan.
Sebab dosa yang akan seseorang dapat ketika melewatkan sholat adalah dosa paling besar dan bahkan lebih melebihi dari dosa melakukan jenak. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi teman-teman untuk senantiasa menunaikan sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa rahmatan indahu wa maghfiratan ba'dahu. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minanna wa wal afal inda kitab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosa